Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimakumullah. Berkali-kali di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal mengingatkan dengan beberapa uslub, cara dan metode. Ayatnya berbeda dalam surat yang berbeda, tapi intinya sama, agar kita selalu waspada dan jangan lengah. Seperti itu pun pesan dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andai kita mau membaca. Sebagaimana para sahabat sebagai murid-murid terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain mengingatkan kita, mereka juga sudah memberikan contoh dan teladan seperti apakah seharusnya melaksanakan pesan dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Umat Islam tidak boleh lengah, harus selalu waspada. Tidak boleh terlelap dalam tidurnya. Sebab a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam, mereka pun tidak tidur. Semua daya, upaya, usaha, langkah dan cara mereka tempuh dalam rangka memerangi Islam dan kaum muslimin. Dari luar ataupun diupayakan dari dalam tubuh kaum muslimin itu sendiri, melalui orang-orang munafikin, orang-orang juhal, hizbiyun dan ahlul bid'ah. Melalui mereka lah makar-makar itu dilancarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, waddal ladzina kafaru lau taghfuluna an aslihatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Di dalam surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan kita bahwa orang-orang kafir, Allah sebut orang kafir. Orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu sangat berkeinginan agar kalian lupa dengan senjata yang kalian miliki. Karena tujuan akhir mereka fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Mereka akan melancarkan satu serangan mendadak sekaligus yang intinya bertujuan ingin menghancurkan, menghabiskan kalian. Ayat ini konteksnya memang terkait dengan perang secara fisik. Ayat ini secara konteksnya memang terkait dengan perang secara fisik. Nah, tetapi memahaminya bukan hanya sebatas fisik. Nah, ayat ini pun juga berlaku untuk kita di zaman ini, di waktu kita ini. Jangan sampai kita lupa dengan senjata kita yang sesungguhnya. Aslihatul mu'minin, senjata yang dimiliki kaum mukminin bukan hanya tombak, pedang, parang, anak panah, lembing, pelontar dan yang lainnya. Senjata yang dimiliki kaum muslimin bukan hanya sesuatu yang sifatnya fisik. Tetapi ingat, senjata kita yang sesungguhnya adalah al-ilmun nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang kita kerjakan itu senjata seorang mukmin. Nah, senjata seorang mukmin. Karena kemenangan umat Islam ditentukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat dari jumlah. Nah, dari kuantitasnya bukan. Kalau jumlahnya besar pasti menang, kalau kecil kalah. Bukan. Kemenangan umat Islam
itu ditentukan dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan dilihat dari seberapa banyak dan seberapa lengkap persenjataan yang kita punya. Sehingga teknologi yang tinggi bukanlah jaminan menang. Nah, sekali lagi, teknologi yang tinggi, peralatan yang lengkap, itu bukan jaminan menang. Maka umat Islam tidak perlu takut sedikit pun kepada orang-orang kafir yang memiliki sekian banyak alat-alat perang berteknologi canggih. Nah, umat Islam tidak perlu takut. Karena para pendahulu kita telah membuktikan teknologi yang tinggi bukanlah jaminan menang. Dulu para sahabat Rasulullah SAW yang mereka hadapi adalah kekuatan Romawi dan Persia yang menurut teknologi saat itu jauh lebih unggul dibandingkan kaum muslimin. Jauh lebih unggul dibandingkan kaum muslimin, mulai dari taktik, teknik, strategi. Orang-orang Romawi dan orang-orang Persia jauh lebih tinggi dibandingkan kaum muslimin. Digambarkan para sahabat itu adalah orang-orang Badui. Tapi nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kemenangan yang jaraknya sangat dekat. Telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dan terjadilah. Kemenangan itu bisa diraih oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luasnya wilayah, kokohnya batas-batas dan garis pertahanan terluar, itu juga bukan jaminan bahwa pasti menang dan tidak akan dikalahkan. Itu bukan jaminan. Apalah arti jumlah yang banyak? Apalah arti perlengkapan sarana dan fasilitas kalau ternyata kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Pertolongan Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Adalah keharusan bagi kami, Allah berfirman demikian, nasrul mu'minin, menolong orang-orang yang beriman. Menolong orang-orang yang beriman. Andaikan kita bisa mewujudkan iman itu sebagaimana mestinya, pertolongan Allah akan selalu datang mengiringi. Pasti selalu datang mengiringi. Sejarah yang bisa dibaca dan bisa ditelaah adalah bukti nyata untuk itu semua. Walhamdulillah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk lengah. Tapi harus selalu waspada. Sama halnya semangat kita untuk menjaga rumah beserta perabot di dalamnya agar tidak dicuri, agar tidak dirampas, tidak dirampok, agar tidak rusak. Semua cara akan kita tempuh. Dengan dibuat dinding, jendela dan pintu, lengkap dengan kunci dan segelnya, ada pagar di sana, ada sistem keamanan elektronik maupun yang tidak, dibuat siskamling, pos ronda, alarm. Semua cara kan kita lakukan untuk menjaga rumah. Dan kita selalu waspada. Kalau misalkan ada orang yang mencurigakan, kita tanggap. Kalau misalkan di kampung sebelah dalam 1 bulan terakhir ada kasus pencurian sampai 3, 4, 5 kali, maka kita yang ada di kampung sebelahnya harus lebih berhati-hati, waspada, tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah. Barang-barang yang berharga atau mungkin setengah berharga menurut kita, tetap berusaha diamankan, dimasukkan. Jangan sampai memancing para pelaku kejahatan. Itu kan urusan dunia. Yang kerugiannya hanya dunia. Bagaimana dengan agama kita, Islam yang diturunkan Allah Azza wa Jalla? Terkhusus lagi adalah dakwah salafiyah. Karena hanya dakwah salafiyah, dakwah yang betul-betul memurnikan praktek beribadah kita berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman as-salafus salih. Maka kewaspadaan kita harus lebih dan terus ditingkatkan, tidak boleh lengah.
Nah, kita harus selalu waspada dari semua upaya dan usaha untuk merusak dakwah salafiyah, untuk menghancurkan dakwah salafiyah, nah, untuk menyebarkan isu buruk tentang dakwah salafiyah. Fa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari segala bentuk rasa malas, dari segala bentuk kelengahan yang barangkali sudah banyak memakan korban di antara kita. Sehingga kepekaannya terhadap Islam, perhatiannya terhadap dakwah salafiyah, bukannya menguat tapi justru mengendur, bukannya meningkat tapi justru turun. Na'udzubillah dari hal-hal yang seperti ini. Nah, andai kita mau membuka mata sebentar saja, membuka telinga sekejap saja, seandainya kita mau menggunakan waktu untuk bertanya kepada asatidzah kita tentang kondisi dakwah saat ini di tengah-tengah sekian banyak dakwah-dakwah sesat lainnya, kita akan tersadar bahwa ternyata musuh sudah berada di depan pintu rumah kita. Musuh sudah benar-benar ada di hadapan kita. Tapi kita masih saja lengah. Kita juga tidak meningkatkan kewaspadaan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ketika kita ingin memberikan contoh, seperti apakah dakwah-dakwah itu, dakwah-dakwah sesat yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin, bukan dalam rangka menakut-nakuti, bukan untuk mengecilkan hati, tetapi agar kita sadar, jangan sampai lengah. Orang-orang kafir, ikhwati fillah rahimakumullah, semua cara kan mereka lakukan. Kristenisasi, Katolikisasi, Yahudinisasi. Nah, maka tadi saya katakan seandainya mau saja sebentar melihat, sebentar mendengar, sebentar bertanya kepada asatidzah yang tentunya lebih mengerti dan lebih paham tentang fakta yang terjadi di lapangan, kita baru akan tersadar, oh begitu ya prakteknya, sana sini, sana sini, sana sini. Nah, semua cara mereka lakukan melalui pemikiran, dengan media-media yang ada, nah, melalui gelontoran dana, nah, atas nama bantuan ini, bantuan itu, yang dijadikan sasaran siapa? Kaum muslimin. Yang menjadi sasaran adalah kaum muslimin. Nah, berbagai macam budaya orang-orang kafir bukan hanya disusupkan, sekarang terang-terangan. Nah, terang-terangan dikucurkan, bukan cuma diselimpitkan. Ini terang-terangan nih budaya orang kafir. Nah, sekarang statistik orang-orang kafir yang datang ke Indonesia, mohon maaf, dalam rangka konser musik tiap tahun bertambah terus. Ini jangan dikira cuma kebetulan saja ada EO, ada CEO kan gitu, event organisasi cari untung, wah ngundang artis ini, ngundang penyanyi ini, ngundang grup band ini. Nah, itu meningkat. Nah, ini jangan dikira cuma kita tutup mata, alah, biasa. Jangan. Tapi ini sedang transfer budaya kafir di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia. Nah, ini yang datang adalah orang-orang kafir, orang-orang kafir yang kemudian dijadikan sebagai figur, nah, sebagai panutan generasi muda umat Islam. Ditiru gaya bicaranya, dihafalkan ucapannya, nah, diikuti gerakan tangan dan fisiknya, cara berpakaiannya, cara bentuk rambutnya, ditiru betul. Nah, oleh siapa? Kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan mereka, yaitu kaum muslimin. Nah, dari serbuan budaya orang-orang kafir seperti ini. Ditiru, barakallahu fik, di atas panggung. Konser sana, konser sini. Dipampang di jalan, pakai baliho dan banner. Ditampilkan orangnya, lengkap dengan saksofonnya begini. Kan gitu ya. Siapa? Kenny Roger.
Itu jangan asal kita baca, lihat ini. Tapi ghirah kita terhadap Islam, ghirah kita terhadap kaum muslimin harus tersentil di situ. Itu terus budaya orang-orang kafir masuk. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kunjungan tim-tim sepak bola dunia, klub-klub itu. Tiap tahun Indonesia pasti ada enggak? Kalau dulu 4 tahun sekali datang, sekarang tiap tahun bukan cuma 1. Kan gitu. Alasannya apa? Menemui fans, jumpa fans. Kemudian technical kelas bola itu, technical class, anak-anak kecil dikumpulkan, nanti yang melatih pemain-pemain bola dunia. Nah, itu dalam kurun waktu pramusim namanya, ya kan ya? Pramusim itu nanti klub A, klub B, klub C, semua. Di Gelora Bung Karno nanti ada pertandingan persahabatan ini, persahabatan itu. Kenapa? Mereka ini ditiru, dijadikan figur oleh anak-anak muda kaum muslimin, sebagian mereka. Bahkan sebagian besarnya ditiru. Transfer seperti itu. Nah, kemudian turis, wisatawan asing masuk. Itu kan membawa budaya semua. Nah, sehingga akhirnya tiap-tiap daerah menyiapkan fasilitas untuk menyambut mereka. Rumah makan, hotel, ya kan. Disiapkan ada apa? Menyesuaikan keinginan dan selera wisatawan asing itu. Nah, terus, itu yang secara langsung, belum yang tidak langsung melalui media sosial, media elektronik, internet dan yang lainnya. Nah, tangan itu. Misalkan yang paling dekat dengan kita kemarin adalah perayaan Valentine Day tanggal 14 Februari. Nah, bertepatan dengan malam Ahad lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah, sekian banyak anak-anak muda umat Islam terkena gaya berpikir seperti itu. Hari cinta, hari kasih sayang. Nah, penjualan bunga meningkat, penjualan coklat meningkat, penjualan wafer meningkat. Nah, pernak-pernik aksesoris berwarna pink meningkat. Nah, diikuti dengan penjualan, mohon maaf, kondom yang meningkat juga. Itu kan bukti fakta. Ini masih orang kafirnya. Barakallahu fikum. Belum yang hizbiyun dan ahlul bid'ahnya. Orang-orang Ihya'ut Turath, kaum sururiyin. Nah, mereka aktif beli tanah sana, beli tanah sini, bangun pondok sana, bangun pondok sini. Ditopang dengan dana dari Ihya'ut Turath. Atau mungkin perwakilan di Indonesia, As-Sofwa di Jakarta. Buat ini dengan fasilitas gedung-gedung. Mereka melakukan aktivitas luar biasa. Ihya'ut Turath, sururiyin. Yang kemudian sekarang mulai menempel MLM ini. Dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai momen. Nah, kemudian yang kaum syiahnya. Kita sudah sering membaca dalam sekian banyak grup yang dikelola oleh ustaz-ustaz salafiyin. Kita baca Syiah itu seperti apa, Khawarij bagaimana, Sufi yang kemudian mengatasnamakan Islam Nusantara. Nah, yang lainnya lagi atas nama peradaban yang berkemajuan. Nah, belum lagi yang gerakan liberalnya, radikalnya. Gerakan radikal, gerakan liberalisme, sekularisme terus tumbuh. Sekarang ini komunisme. Nah, mereka sudah secara terang-terangan mengadakan berbagai macam rapat dan pertemuan. Resmi. Resmi dalam arti terang-terangan. Nah, bahkan ada yang menulis buku, Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Menjadi bestseller, dijual di toko-toko buku besar. Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Nah, ini ya ikhwatah, barakallahu fikum, a'daul Islam. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita semua. Ya. Maka jangan lupakan senjata kita. Al-ilmun nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Ya. Jangan merasa aman. Wah, Allah akan tolong kita. Bagaimana Allah akan tolong kita kalau kita tinggalkan senjata milik kita? Ya. Menyandarkan diri kepada pertolongan Allah sementara kita tidak berikhtiar. Ya. Untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan janji dari Allah akan ditolongnya. Bagaimana mungkin kita akan ditolong kalau kita jauh dari Allah Azza wa Jalla? Bagaimana mungkin kita akan ditolong kalau kita ternyata bergelimang dalam dosa dan maksiat? Karena satu pelaku kemaksiatan di antara kita itu akan mengakibatkan kekalahan untuk kita semua. Nah, perang Uhud adalah pelajaran penting untuk kita semua. Perang Hunain juga seperti itu, pelajaran penting untuk kita semua. Agar kita ingat dan sadar bahwa
Harapan kita adalah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi untuk mendapatkan pertolongan Allah, kita harus benar-benar dekat dengannya, harus benar-benar taat kepadanya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, sekali lagi saya bercerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi hanya untuk mengingatkan dan menyadarkan. Tugas kita banyak, tugas kita berat. Nah, musuh sudah mengintai, bukan cuma mengintai, bahkan secara lantang sudah berada di depan kita mengatakan, ayo. Sudah ditantang. Bukankah beberapa kali ada bentrokan fisik dan segala macam, walaupun kecil-kecilan, tapi mestinya kita sadar, jangan sampai lengah. Nah, kita harus kembali kepada sebab mendapatkan pertolongan Allah, yaitu al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ilmu bermanfaat dan amalan yang saleh. Nah, sudahlah. Nah, jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk memikirkan diri sendiri, memikirkan pribadi. Nah, di antara kita cuma masalah kecil, ketersinggungan pribadi, dipelihara sampai bertahun-tahun, tidak saling berbicara, tidak saling ngomong. Cuma masalah pribadi. 1-2 patah kata yang terucap, yang barangkali diucapkan saat itu tidak secara sengaja, tapi ternyata sakitnya bukan main. Sampai bertahun-tahun gak bisa dihilangkan. Astagfirullah. Hanya urusan kecil. Sampai kita kemudian lengah, lupa dengan kejadian dan peristiwa di sekitar kita, bahwa musuh-musuh Islam itu sudah ada di depan kita sekarang ini. Nah, kita habiskan waktu untuk meningkatkan omset terus. Marketing, pembicaraan marketing. Dakwahnya di mana? Mohon maaf kalau yang bagian marketing tersinggung, karena saya sekarang sedang jadi marketing dakwah ini. Nah, itu. Omset ini, wah ini. Waktu yang kita berikan untuk dakwah mana? Apa yang sudah kita berikan untuk dakwah? Apa? Konkretnya apa dan konkretnya mana? Nah, apa cukup dengan takfirus sawat? Cukup dengan yang penting pakai baju salafi, ikut pengajian kelihatan ramai banyak? Cukup dengan seperti itu? Belum cukup. Nah, praktek nyatanya di mana? Nah, apa bentuk dakwah kita selama ini? Pertanyaannya, apa bentuk dakwah kita selama ini? Apakah kita sudah terlibat langsung? Apakah kita sudah ikut aktif berdakwah? Wah, dakwah kan ustadz yang pegang. Betul ustadz, asatidzah, dibimbing para ulama, asatidzah yang mengarahkan serta menuntun. Tapi pelaksana di lapangan siapa? Kita semua. Ruang dakwah itu bukan hanya satu, tapi sekian banyak ruang dakwah bisa kita isi. Nah, masing-masing ala qadril istita'ah, sesuai batas kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, secara sendiri-sendiri. Nah, mulai dari barakallahu fikum, menyebarluaskan majalah sebagai alat dakwah dan media dakwah. Tidak lagi kita pikirkan bahwa menyebarluaskan majalah itu sama saja memberi keuntungan kepada si A, si B sebagai agen dan subagen. Bukan. Tapi majalah yang ditulis, majalah yang dicetak dan disebarluaskan, tujuannya adalah sebagai media dakwah. Nah, buletin-buletin, sampai sejauh apa yang kita lakukan? Apa sebatas ambil, cetak, ambil, titip di masjid, atau kita aktif? Monggo Pak, silakan. Monggo, silakan. Ambil, ya, baca. Bagus, insyaallah. Kan itu. Punya rekan bisnis orang-orang awam, punya keagenan orang-orang awam, mereka orang-orang awam. Selain barang kita suplai juga ilmu. Suplai kiriman dalam bentuk dakwah. Majalah, buletin, tulisan, buku, rekaman, kajian ceramah. Nah, melalui media sosial atau yang lain. Kirim. Jangan cuma mikir, ini ngirim barang ke sana. Kan gitu. Oh, ngirim piye Cina ya Ustaz? Memang Cina enggak bisa didakwahi? Kan itu. Monggo nek didakwahi malah kita diputus hubungan kerja. Wis. Tawakalnya di mana? Nah, kirim. Ajari dakwah ini, kenalkan. Nah, kita kan bisa memilih tema dan judul. Barangkali relasi-relasi
usaha dan bisnis kita katakan orang awam. Nah, kita sudah melakukan bisnis, dia biasa beli dari kita atau kita jual atau kita beli dari mereka. Nah, kirim buku, tulisan, buletin yang menjelaskan tentang radikalisme. Nah, tentang radikalisme itu bisa diterima. Pertama radikalisme, yang berikutnya lagi pembahasan tentang akhlak yang baik, berikutnya lagi tentang tata cara sholat gerhana, terus sudah terbiasa akrab dakwah. Jadi semuanya bergerak. Barakallahu fiikum. Jadi jangan sampai kita lengah sholat di masjid, pulang ke rumah, kerja itu, dan kita tidak menumbuhkan atau meningkatkan kepekaan terhadap dakwah Islam. Nah, jadi memang harus ada bukti dan konkret nyata dari kita semua. Barakallahu fiikum. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan ini juga, nah, saya juga pesan kepada antum semua, tolong darah-darah muda, darah-darah segar di antara kita, syabab kita, yang jumlahnya puluhan itu di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, berikanlah perhatian untuk mereka. Nah, kenapa? Musuh kita sangat banyak. Musuh kita sangat banyak. Mereka perlu dibimbing, perlu diarahkan, perlu dituntun, karena mereka anak-anak kita sendiri, bukan orang lain. Nah, ini pesan khusus saja sebenarnya. Syabab, tadi saya diundang oleh mereka. Pertemuan kali ini pun sebenarnya kan yang menjadi sebab mereka juga. Mereka datang ke rumah 2 pekan yang lalu, katanya sowan padahal dolan. Akhirnya kalau sowan kan kita bahasa ke dewe, nggak penak. Mereka datang ke rumah silaturahim, bertujuh, ya ngobrol banyak, kan itu. Ini mereka, masya Allah, perlu kita bimbing. Saya tidak membela kesalahan-kesalahan mereka. Kita akui, jangankan mereka, kita juga banyak salahnya kok. Kita juga banyak salahnya, bukan cuma mereka, tapi kita bimbing, kita tuntun, karena musuh kita banyak. Nah, jangan sampai modal yang sudah ada di tangan dan di genggaman kita itu kemudian lepas. Mau cari modal dari mana? Pengen merekrut orang-orang awam untuk menghadapi musuh-musuh dakwah, butuh berapa tahun? Sementara mereka tinggal dipoles. Kita beri kesempatan mereka untuk tampil. Nah, bukankah kita juga dulu seperti mereka? Perlu dimaafkan, perlu dilupakan. Bimbing. Sedikit, sabar. Karena mereka anak-anak kita, bukan orang lain. Mereka adalah adik-adik kita sendiri juga, bukan orang lain. Nah, karena seandainya mas'uliyatud dakwah, tanggung jawab dakwah ini, nah, hanya dipikulkan untuk beberapa orang saja nggak akan mampu. Kita sendiri saja akan berusaha menghindar dari pikulan dakwah itu, tapi harus bersama-sama. Barakallahu fikum. Maka senjata kita al-ilmu nafi' wal amal salih, ilmu bermanfaat dan amal saleh itu tidak boleh ditinggalkan. Ramaikan majelis-majelis taklim, ramaikan privat-privat ngaji. Sekian banyak santri, sekian banyak alumnus santri, sekian banyak ustadz-ustadz di sini. Manfaatkan. Ustadz A 10 orang, Ustadz B 5 orang. Kami minta privat ini, minta privat ini, minta privat ini. Ini rame. Nah, karena dengan cara seperti ini, seperti itu Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan yang untuk kita semua, insyaallah taala. Dan itu adalah jihad kita di zaman ini. Saya ulangi kembali, karena itu adalah jihad kita di zaman ini, menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya sebagai amalan yang saleh. Itu jihad kita. Nah, jangan tinggalkan jihad yang bentuk ini. Berjihad dalam wujud menuntut ilmu agama, thalabul ilmi syar'i, memakmurkan dan menghidupkan majelis-majelis ilmu. Lebih marak lagi, alhamdulillah, as-salafiyin dimanapun mereka berada, aina makanu wa aina waqa'u, talabu al-ilm syar'i. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, yang menjadi karakteristik mereka adalah menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama. Itu karakteristik yang tidak akan karakteristik yang selalu melekat pada salafiyin. Alhamdulillah, tapi mestinya bisa ditingkatkan lagi. Barakallahu fikum, karena itu adalah jihad kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, kata beliau, "Man dakhala masjidana liyata'allama al-khaira aw liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah."
Barang siapa masuk masjid kami ini, Masjid Nabawi, dan juga tentunya berlaku untuk masjid-masjid yang lain, dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, belajar ilmu agama atau mengajarkannya, belajar dan mengajar, itu tujuan dia berangkat ke masjid, menghadiri majlis. Kata Rasulullah SAW, kana kal mujahidi fi sabilillah. Orang seperti ini, disamakan oleh Nabi SAW seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Berjihad. Seorang sahabat Nabi mengatakan, man ra'a annal ghuduwa war rauha fi talabil ilmi laisa bijihad faqad naqasa aqluhu wa dinuh. Barang siapa memandang dan menilai bahwa berangkat di waktu pagi, berangkat di waktu petang dalam rangka menuntut ilmu agama itu bukan bentuk jihad fi sabilillah, itu bukan jihad, orang seperti ini akal dan agamanya kurang akal, kurang agama. Kenapa? Menuntut ilmu, berangkat ngaji, menghadiri majlis taklim, itu jihad fisabilillah. Itu jihad fisabilillah. Tingkatkan kemampuan ilmiah kita. Jangan berhenti di tempat, apalagi berjalan mundur. Jangan, terus. Yang dulunya pernah hafal Al-Quran, kemudian dilupakan. Lalu tidak ada greget untuk kemudian ingin mengulang menghafalnya. Yang dulu ketika menjadi santri semangatnya luar biasa, jam 3 malam sudah bangun untuk salat, qiyamul lail, salat tahajud, kemudian witir, sekarang tidak pernah lagi dilakukan. Yang dulu ketika masih belajar, ba'dal fajr, setelah subuh, membaca sampai matahari terbit dari arah timur, sekarang kemudian ditinggalkan. Yang dulu ba'da isya murajaah kitab Al-Usulul Tsalatsa, Kasyfus Syubhat dan yang lainnya, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, sekarang tidak dilakukan lagi. Yang dulu. Nah, yang dulu pernah kita lakukan, barakallahu fiikum, apa kemudian kita tinggalkan begitu saja? Harus dihidupkan, lebih hidup lagi. Kenapa? Sekali lagi, musuh-musuh Islam sudah ada di depan kita. Musuh-musuh Islam ada di depan kita. Mestinya berbagai macam kerusuhan yang terjadi di berbagai belahan dunia, itu kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Sebagai sebuah pelajaran. Siapa yang pernah menyangka Irak akan seperti itu? Siapa yang pernah menyangka Suriah demikian? Siapa yang pernah menyangka Yaman seperti ini? Siapa yang pernah menyangka? Tapi kenyataannya sudah kita saksikan bersama. Nah, siapa yang menyangka? Nah, mungkin secara khusus kita sebutkan contoh Damaj. Kan itu luar biasa. Damaj. Dakwah, ribuan orang di sana tinggal, sekian belasan ribu jiwa tinggal di sana. Nah, para pemberani. Nah, sementara kaum Syiah takut segala macam. Kemudian apa yang kita lihat sekarang? Nah, jangan masa iya, orang mungkin lah. Oh iya. Jangan. Nah, ketika kita sudah sampai pada cara berpikir seperti itu, Allah Azza wa Jalla akan hukum kita. Jadi kembali kepada khittah Ahlus Sunnah, khittah Salafiyin, yaitu talabul ilmi syar'i, kemudian diamalkan sebagai amalan-amalan yang saleh. Begitu. Demikian juga pesan kepada setiap orang tua, didiklah anak-anak kita dengan penuh kesungguhan, penuh keseriusan, perhatian dan kasih sayang. Berikan seperti yang mereka perlukan, bukan sebatas yang kita inginkan. Beda. Memberi perhatian kepada anak, nah, sesuai yang kita inginkan. Pokoknya saya gini, cukup tidak cukup, ngerti ini. Tapi perhatian yang kita berikan kepada anak-anak adalah perhatian yang mereka butuhkan. Kalau mereka butuh 10, kita kasih 10. Kalau mereka butuh 70, kita kasih 70. Menyesuaikan dengan apa yang mereka perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Barakallahu fiikum. Nah, karena sekali lagi ini adalah bagian jihad fi sabilillahi azza wa jalla. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.